Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Mega Septiharna, NPM 037117117101. Perkenalkan, nama saya Alfaris Rizka Wijaya, NPM 0371171105. Perkenalkan, nama saya Sofi Lutfiatul Zahra, NPM 0371171093. Nama saya Hilda Ditra Febrianti dengan NPM 0371171098. Nama saya Audia Salsabila, NPM 0371171097. Perkenalkan, nama saya Liswi Fitri Anissa, NPM 0371171096. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme Barat ke Indonesia. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Tentang pengertian dari kolonialisme. Yang pertama, yaitu kolonialisme itu sebutan lain dari kata penjajahan, yang dimana suatu sistem yang mana satu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Nah, pada dasarnya, kolonialisme mempunyai tujuan untuk mendapatkan dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, perdagangan di daerah wilayah tersebut. Wilayah koloni adalah wilayah yang memiliki bahan mentah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan negara yang menjalankan kolonialisme. Kolonialisme ini juga memiliki tujuan. Tujuannya itu untuk menguras semua sumber daya alam dan kekayaan alam. Nah, kolonialisme pula memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu eksploitasi, yang dimana penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diambil semua tenaga penduduknya secara kerja paksa atau kerja rodi. Yang kedua yaitu koloni penduduk. Koloni penduduk ini merupakan suatu penguasaan wilayah atau daerah baru yang caranya mengusir penduduk-penduduk setempat. Yang ketiga yaitu koloni deportasi. Koloni deportasi itu adalah wilayah koloni yang dipakai sebagai tempat pembuat para narapidana yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu koloni demosili. Koloni demosili ini penduduk suatu negara yang menetap di wilayah koloni. Yang terakhir yaitu koloni lebaraum, yang dimana adanya ledakan suatu penduduk pada suatu negara induk. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari kolonialisme, tujuannya, dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari imperialisme. Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh terjadinya imperialisme yaitu saat negara-negara itu melakukan atau menempati tanah-tanah itu. Imperialisme dalam kacamata politik ialah usaha untuk menguasai, tetapi dengan paksaan, seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dijadikannya imperiumnya. Imperialisme dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu imperialisme kuno adalah semboyan Goldplay dan Gorli, yang dimana suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaan. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol. Nah, yang kedua yaitu imperialisme modern, yaitu kemajuan ekonomi modern timbul sesudah revolusi industri. Akibat revolusi industri yang besar-besaran, maka membutuhkan bahan-bahan yang luas, dan mereka pun mencari jalan untuk dijadikannya sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri. Di sini saya akan memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa yang berpengaruh di wilayah timur. Yang pertama,
yaitu merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori yang mengharuskan suatu negara memiliki aset dan modal yang besar untuk memakmurkan negaranya. Nah, merkantilisme ini terjadi di Eropa dan mengakibatkan banyaknya negara-negara Eropa yang ingin mempunyai aset dan modal, namun negaranya tidak mencukupi aset dan modalnya, maka mereka melakukan kegiatan penyebaran wilayah kekuasaan dengan menjajah, terutama negara-negara yang memiliki aset dan modal yang besar, terutama wilayah Asia. Nah, karena kegiatan merkantilisme ini banyak terjadinya pembentukan organisasi-organisasi dagang internasional, yaitu VOC yang sudah terkenal di Indonesia, dan faktornya yang kalian harus ketahui adalah pertama, itu suatu negara ingin mengembangkan atau menguatkan sistem negaranya dan juga pertahanan dan kekuatan militernya, dan juga banyak negara-negara yang menganut paham nepotisme, jadi mereka mengumpulkan aset dan modal untuk memakmurkan negara-negara atau memakmurkan negaranya. Yang kedua yaitu reformasi gereja. Nah, reformasi gereja ini adalah suatu kegiatan yang memonopoli seluruh kegiatan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, dan sosial. Nah, dan juga banyak dari orang-orang yang ingin menjadi biarawan, namun tujuan mereka bukan untuk kebaikan, namun hanya untuk kepentingan pribadi seperti kekayaan dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga, itu abad pencerahan. Abad pencerahan itu adalah berkembangnya intelektual masyarakat Eropa awal modern. Jadi faktor penyebabnya adalah kejatuhan Konstantinopel kepada Muslim. Jadi membuat seluruh warga Eropa itu terkejut, dan juga mulailah mereka mengembangkan intelektual mereka untuk bangkit kembali. Dan yang terakhir adalah revolusi industri. Sebelumnya, industri dilakukan dengan cara manual, dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan alat-alat yang sederhana lainnya. Namun, ketika revolusi industri ini ada, banyak perusahaan atau negara-negara di Eropa yang melakukan atau mengembangkan teknologi atau mesin yang dapat mempercepat produksi barang-barang yang mereka butuhkan. Dan faktor utamanya adalah Inggris mempunyai banyak hasil tambang, dan karena banyaknya hasil tambang, mereka menggunakan cara bagaimana memproduksi hasil tambang mereka. Yang kedua, itu adalah banyaknya kaum-kaum cerdik yang melakukan penemuan dan juga pengembangan terhadap teknologi yang dapat menghasilkan alat atau industri yang dibutuhkan pada saat itu. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kurangnya rempah-rempah di Eropa menjadikan hal yang paling mendasar dan mendorong para pedagang dan penjelajah untuk berlayar ke timur, termasuk ke Indonesia. Diingatkan kembali, pengertian dari kolonialisme adalah paham yang bertujuan untuk menguasai negara dengan bertujuan untuk memperluas wilayah. Sedangkan imperialisme adalah suatu paham yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Di sini imperialisme ada yang kuno dan yang modern. Untuk imperialisme kuno, kita mengenal adanya semboyan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, di mana gold tersendiri memiliki arti yaitu kemuliaan, glory, kejayaan, gospel artinya Alkitab yang mereka percayai. Lalu untuk imperialisme modern, di sini mereka memiliki tujuan yang pertama, daerah penghasil bahan industri. Yang kedua, daerah pemasaran untuk bahan industri. Dan yang ketiga adalah daerah investasi untuk jangka panjang dari bahan industri tersebut. Bangsa Barat yang mendatangi Indonesia antara lain Spanyol, Portugis, dan Belanda.
Yang pertama, kedatangan Spanyol. Kepulauan Hindia yang kaya akan rempah-rempah pertama kali ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492 dan di tahun 1521 pertama kali armada Spanyol mendarat di Pulau Maluku yang dipimpin oleh Sebastian Delcon. Mereka membeli banyak sekali rempah-rempah. Di samping mereka membeli, mereka juga menyebarkan agama Katolik yang disebarkan oleh pastor Franciscus Severius. Yang kedua, Portugis. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka menyerang Malaka dan berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Dan di tahun selanjutnya, 1512, mereka berhasil mengambil alih Maluku. Tetapi rakyat tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan dan pada tahun 1575 Portugis pun diusir. Akan tetapi Portugis memiliki keinginan untuk menguasai Sumatera. Ternyata Pulau Sumatera telah dikuasai oleh Kerajaan Aceh termasuk jalur perdagangannya. Tetapi Portugis tetap melenggangkan sayapnya yaitu pergi ke Pulau Jawa dan melakukan hubungan dagang di Pulau Jawa, tepatnya di Blambangan, Pasuruan, dan tempat sekitarnya. Yang ketiga, Belanda. Pelaut Jan Huygens van Linschoten yang ikut dalam pelayaran Portugis pada tahun 1595 mampu menerbitkan buku yang berisi peta wilayah dan gambaran. Berdasarkan buku tersebut, 4 kapal layar Belanda mampu mendarat di Maluku yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mereka membeli banyak rempah-rempah. Di samping mereka membeli banyak rempah-rempah, mereka mulai menjajah di Indonesia dan menerapkan sistem tanam paksa yang mana sistem ini sangat merugikan kaum pribumi dan menguntungkan kaum Belanda. Di samping itu, ternyata tidak hanya rakyat Indonesia saja yang tidak setuju akan adanya sistem ini. Mereka dari kaum kapitalisme atau kaum pemodal pun tidak setuju dan memohon kepada pemerintah Belanda untuk menghapuskan sistem tanam paksa ini. Dan pemerintah Belanda pun mengabulkan permohonan mereka yang mana pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapus. Diterapkannya kebijakan pintu terbuka dan mengeluarkan undang-undang agrarian kepemilikan tanah seperti berdirilah perkebunan-perkebunan yang mana perkebunan tersebut dimiliki oleh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya adalah pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tetapi sistem pemerintahan Belanda sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di Indonesia, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pertama, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi tersendiri, mereka mengeksplor sumber daya alam Indonesia, seperti tambang minyak dan pembangunan rel kereta api. Yang kedua, bidang politik, di mana presiden memiliki tugas untuk mengawasi terjalannya sistem pemerintahan. Yang kedua, bupati memiliki tugas untuk mengawasi sistem tanam paksa. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan Daendels, yaitu pada tahun 1808 sampai 1818. Dan sistem pemerintahan ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Bidang sosial, di mana pada pemerintahan saat itu bangsa Eropa menduduki status tertinggi di Indonesia. Apabila kita membuat segitiga, maka bangsa Eropa berada di paling atas sebagai bangsa penguasa. Yang kedua, Cina dan Arab sebagai kaum pedagang, dan Indonesia adalah status terendah pada saat itu. Bidang budaya. Pada bidang ini, mereka memunculkan westernisasi yang mana pemujaan terhadap budaya barat yang sangat berlebihan. Tetapi di samping itu mereka juga mendirikan sekolah di beberapa kabupaten secara massal, meskipun sekolah ini hanya diperuntukkan untuk bangsa Eropa saja. Seperti HIS atau Holland Inlandse School, AMS, Algemeen Middle School, dan HBS, Hoger Beger School. Pada tahun 1851, mereka mendirikan kembali sekolah, yaitu Quick School dan
Hogeschool, yang kedua Sekolah Dokter Sofia. Dan pada akhir abad 19, mereka mendirikan sekolah untuk kaum pribumi, yang mana mereka diajarkan membaca, menulis, dan berhitung dengan ada 2 jenjang, yaitu angka 1 dan angka 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tokoh pejuang penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia adalah untuk perniagaan, tetapi semakin lama bangsa asing tersebut menerapkan sistem monopoli. Masyarakat Indonesia tidak terima dengan sistem tersebut, maka dari itu masyarakat Indonesia melakukan pemberontakan. Berikut tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan sistem monopoli. Yang pertama ada Thomas Matulesi yang biasa kita sebut Kapitan Patimura. Kapitan Patimura lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau seorang Kristen yang taat, pandai, dan cekatan. Beliau disebut Kapitan Patimura karena dulu beliau pernah menjadi tentara Inggris dengan pangkat sersan mayor. Pada saat itu Belanda kewalahan melawan perlawanan Patimura. Lalu Belanda mengajak Patimura untuk berunding, tetapi Patimura menolaknya. Akibat penolakan tersebut, Patimura ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Patimura dijatuhi hukuman mati pada tanggal 18 Desember 1871. Penangkapan tersebut diduga adanya pengkhianatan dari Raja Boi. Pada saat itu, Raja Boi memberitahu Belanda di mana tempat persembunyian Kapitan Patimura. Karena itu, Kapitan Patimura tertangkap oleh Belanda. Yang kedua, ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772. Tuanku Imam Bonjol merupakan pemimpin Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri tersebut disebabkan adanya perselisihan antara 2 kaum, yaitu kaum adat dan kaum Islam. Pimpinan kaum Padri pada waktu itu adalah Peta Syarif, atau biasa kita sebut Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri menentang kebiasaan adat istiadat yang merusak masyarakat dan menentang ajaran Islam. Perselisihan antara 2 kaum tersebut menyebabkan adanya perang saudara, dan perang saudara itu dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk memanfaatkan Indonesia dan menghancurkan Indonesia. Ketiga ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama kecil Ontowiryo. Pada saat Belanda memasuki wilayah Indonesia, Pangeran Diponegoro menyadari betul bahwa kemerosotan bangsa dan negaranya disebabkan oleh penjajahan Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Perlawanan ini dikenal berpengaruh secara besar dan luas, dan mengakibatkan banyak orang tewas pada Perang Diponegoro. Yang keempat, ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kesultanan Banjar. Perang Banjar pecah pada saat Pangeran Antasari menyerang tambang Belanda pada tahun 1859. Pada saat itu, Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, tetapi Pangeran Antasari tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjuangannya sampai akhir. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ringkasan riwayat hidup tokoh penting pergerakan nasional. Yang pertama, Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Ia adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba menculik beliau dari rumahnya. Yang kedua, Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhurul Haq, lahir di Kota Agam, Gadang, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884 dan meninggal di Jakarta, Indonesia 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia.
Yang ketiga, Fatmawati. Bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 dan meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun. Beliau merupakan istri ketiga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Beliau juga menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Beliau juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara. Raden Masuardi Suryaningrat yang sejak tahun 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Yang kelima, I Gusti Ngurah Rai. Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda pada tanggal 30 Januari 1917 dan meninggal di Marga, Tabanan, Bali, Indonesia pada tanggal 20 November 1946 pada umur 29 tahun. Ia adalah seorang pahlawan yang memiliki pasukan bernama Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda ini dicetuskan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sebelum diadakannya Kongres Pemuda kedua, diadakannya Kongres Pemuda ke-1 yang dilakukan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan Himpunan Pemuda dan Pemudi. Kongres Pemuda 1 ini diakhiri dengan hasil yang tidak memuaskan dari semua pihak karena adanya perbedaan sudut pandang. Lalu dilakukan beberapa pertemuan sehingga menemukan persamaan pemikiran dan akan dilakukannya Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua ini dilakukan selama 2 hari pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari Kongres pertama, termasuk dihadiri oleh pelajar-pelajar Indonesia dan perwakilan pemuda peranakan Tionghoa di Indonesia. Adapun isi dan makna dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra-putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra-putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra-putri Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ada juga peran tokoh peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau berperan sebagai sekretaris pada Kongres Pemuda kedua. Pada sesi terakhir, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan resolusi yang berisi 3 fase, yaitu 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Nah, yang kedua ada Suenario Sastrowardoyo. Beliau berperan dalam 2 peristiwa. Yang pertama ada Manifesto 1025 dan Kongres Pemuda kedua yang merupakan tonggak sejarah nasional. Pada Kongres Pemuda kedua, beliau berperan membantu lancarnya perjalanan Kongres. Beliau juga sebagai penasihat karena beliau memiliki pengalaman yang banyak. Terima kasih, cukup sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Khairunat anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.